pada hari ini, dan juga teman-teman yang ada di Zoom, yang mengikuti Zoom, dan juga teman-teman yang mengikuti ibadah online di Facebook. Selamat hari Minggu dan selamat kembali di gereja. Saudara, mari kita siapkan hati untuk memuji Tuhan dan juga untuk mendengarkan firman pada hari ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada sore hari ini. Engkau mengumpulkan kami kembali di gereja, biar Engkau memimpin ibadah kami pada hari ini untuk memuji nama-Mu dengan puji-pujian, dan juga Engkau berkati hamba-Mu yang akan membawakan firman pada hari ini. Kiranya firman pada hari ini boleh membuat kita bertumbuh dan semakin mendengar suara-Mu. Doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari saudara, saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita bersuka cita pada sore hari ini. Boleh bertepuk tangan biar meriah. La
Selamat siang saudara, dan kita senang sekali kalau boleh ketemu di online. Dan hari ini saya mau sharing kepada saudara tentang kepentingan kenaikan Kristus. Kita akan baca di ayat ini di kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53. Dan kita akan baca bersama-sama di sini dulu, dan di ayat 50 dari Injil Lukas pasal 24 yang dikatakan di sini bahwa lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ayat 53 yang terakhir di sini bahwa mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, hari ini kami ucap terima kasih bahwa kita boleh dengar firman-Mu. Bapa, kami berdoa Tuhan, Kau akan pakai firman-Mu dan Kau kuatkan iman setiap anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa buat hari ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan saya akan baca dua ayat lagi di Injil Markus pasal 16 ayat 19 sampai 20. Dan kita baca di sini bahwa kita boleh lihat di Injil Markus yang dikatakan di sini bahwa sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara, dah hari ini kita boleh belajar bersama-sama, dan kita lihat di sini bahwa kita lihat tentang firman Tuhan yang hari ini boleh mengingatkan kita tentang kepentingan kenaikan Kristus. Ya. Dan kita percaya bahwa Yesus bangkit dari kematiannya dan Yesus hidup. Dan 3 objektif yang kita akan belajar bersama-sama di sini, dan ini akan memberitahu kepada kita semua bahwa Yesus hidup dan kembali ke surga. Kita sudah lihat itu bukti di mana murid-muridnya itu saksi, mereka melihat, dan juga ada yang lain juga melihat di situ. Dan kemudian kita lihat di sini bahwa untuk meyakinkan murid-muridnya dan orang-orang percaya bahwa Yesus tidak mati. Ya. Kita percaya dan dalam firman Tuhan, Yesus bangkit, Yesus hidup. Dan ini akan terus saat ini kita belajar untuk menantikan janji Tuhan, ya, tentang pencurahan Roh Kudus. Tidak lama lagi kita akan masuk dalam hari Pentakosta, dan biarlah doa saya bahwa sudah akan dipenuhi dengan pencurahan Roh Kudus. Yang masih belum punya pengalaman, saudara hari ini sudah selesai dengar firman Tuhan, saya mohon saudara ambil waktu setiap hari berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan kirim pencurahan Roh Kudus yang khusus kepada saudara. Dan sudah kita akan belajar di sini bahwa dalam pendahuluan, dan setelah 40 hari Yesus menampakkan dirinya, dan setelah kebangkitannya, dan kita lihat ya, murid-murid Yesus lihat bahwa Yesus hidup. Dan di mana tadi kita baca di kitab Injil Lukas pasal 20 ayat 50 yang dikatakan di sini bahwa
Yesus membawa mereka keluar kota dekat di Betania. Dan apa yang lagi buat? Dan di situ ia terangkat, dia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan dua hal yang kita di sini kita akan boleh lihat di sini bahwa dengan satu dikatakan dalam bahasa Inggeris dikatakan bless them, berarti bahwa itu memberkati mereka. Dan dalam bahasa Yunani itu dikatakan bahwa eulogio, khusus dalam bahasa Inggeris terjemah itu eulogy, berarti Tuhan yang memberkati mereka. Tuhan adalah yang berkati. Kita lihat di sini bahwa kemudian apa yang kita lihat di sini bahwa dengan hal ini mereka kumpul dan mereka ada di Bukit Zaitun. Dan kita lihat di sini bahwa mereka ada di tempat Bukit Zaitun. Nah, di mana kita lihat dalam hal ini tempat ini bahwa Yesus setiap kali dalam pelayanan Yesus ada di situ dan Yesus mengajar mereka, dan Yesus juga pernah bernubuat tentang di situ dan bernubuat tentang Yerusalem. Dan juga kita lihat bahwa Yesus ada di tempat di situ, bahwa Yesus berdoa pada waktu malam yang sebelum dia dianiaya dan sebelum dia ditangkap. Dan hari ini kita mau belajar bersama-sama. Nah, kita tahu bahwa kita punya satu gambaran di sini dan kita tahu bahwa murid-murid Yesus mengatakan kepada semua orang. Dan Yesus tidak mati, dia bangkit. Dan kita telah melihat dia selama 40 hari. Kita lihat bahwa di sini bahwa suatu hal bahwa sekarang ini dikatakan bahwa mereka adalah saksi mata. Dan mereka melihat Yesus naik, terangkat ke surga. Nah, dan di situ kita lihat bahwa mereka memandang, mereka melihat sampai awan-awan tutup dan mereka tidak bisa kelihatan Yesus lagi. Nah, ini suatu dikatakan bahwa Yesus pada waktu Yesus datang ke dunia ini, dia menjadi seorang bayi, dan kemudian di mana Maria melahirkan Yesus, dan kita lihat bahwa pada akhirnya Yesus naik dan dia ditinggikan menjadi Raja Surgawi. Nah, kenaikan Kristus memberi kita suatu confident akan penggenapan janjinya. Dan kita akan belajar bersama-sama di sini, dan saya ingin sharing kepada saudara tentang kenaikan Kristus. Dan nombor satu, kita akan lihat bahwa kenaikan Kristus menunjuk nyata tentang otoritas kerajaannya. Dan kita boleh belajar dan boleh baca di 1 Korintus pasal 15 ayat 27, dan yang dikatakan di sini bahwa sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus, itu tidak termasuk di dalamnya. Dan kita lihat di sini bahwa di 1 Korintus pasal 15:27 dalam bahasa Inggris dikatakan bahwa for he has put everything under his feet. Kita lihat sesuatu otoritasnya. Dan kita baca di Efesus pasal 1 ayat 20 sampai 22 yang dikatakan di sini bahwa yang dikerjakannya
di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala perintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. 22 dikatakan, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan dia telah diberikannya kepada jemaat segala kepala dari segala yang ada. Dan kita akan belajar di sini bahwa kita akan lihat bahwa Kristus secara nyata menampilkan kerajaannya. Dan kita lihat bahwa apa yang kenaikan surga Kristus menaikkan kenaikan Kristus atau terangkat Yesus terangkat ke surga. Kita lihat suatu otoritas yang Yesus punya. Ya. Dan khusus kita lihat bahwa ini menunjuk tentang kerajaan rajani, kingship. Ya. Yesus menggambarkan penampilan ini seperti kingship, rajani. Dan kita bisa melihat seluruhnya itu di kitab Matius. Ya. Kitab Matius itu menggambarkan Yesus sebagai raja. Ya. Dan kita tahu bahwa di mana orang Majus datang dan berkata kepada Raja Herodes, di manakah seorang raja yang melekan orang di tengah-tengah Yahudi ini? Where is he that is born king of the Jews? Kita lihat bahawa orang Majus boleh mengenalkan siapakah itu Yesus. Yesus adalah seorang raja. Dan kita boleh lihat di sini bahwa di fasa 1 tentang keturunan raja di kitab Matius, dan fasa yang kedua kita lihat bahwa di mana raja dilahirkan, ya. Dan juga yang ketiga itu seperti pendahuluan raja, dan kemudian itu pemahkotaan raja atau coronation, king coronation. Ya. Dan kemudian di fasa 4 kita lihat bahwa pencobaan atau ujian raja, ya, testing, dan keputusan legislatif seorang raja, ya. Dan kita akan terus belajar itu di fasa yang ke-8 sampai 9 itu boleh dikatakan kekuasaan raja, ya, the king's power, ya. Kita belajar di fasa 10 di mana itu adalah misi raja. Dan dari fasa yang ke-11 sampai 20 di kitab Matius itu perumpamaan tentang raja, the parables. Ya. Ya. Dan itu di fasa 13, parables. Dan di fasa 11 sampai ayat ke-11 kita lihat bahwa climax di mana bahwa kita akan belajar itu seperti reaksi masyarakat atau rakyat terhadap raja. Dan akhirnya kita lihat dari fasa 21 sampai 28, kita belajar di sini bahwa itu kita bisa lihat klimaks, ya, puncak di Yerusalem, ya, dan kemenangan raja. Nah, Matius kemudian akhirnya itu dengan luar biasa secara positif, ya, yang dikatakan bahwa Yesus mempunyai otoritas di segala bangsa, ya. Di mana di kayu salib
kita lihat bahwa seorang raja menghadapi trinitas kejahatan manusia, itu syaitan, dosa, dan kematian. Dan kita lihat bahwa dia harus keluar dan berperang, dan kita akan lihat bahwa di mana pada akhirnya Yesus menang dalam peperangan ini. Dan kita juga lihat bahwa maut tidak boleh menelan dia. Maut tidak boleh bertahan dan tidak boleh simpan Yesus di kubur. Dan akhirnya bahwa iblis dibinasakan dan dosa pun tidak boleh menahan. Dan kemudian kubur tidak boleh simpan Kristus. Orang Israel tidak boleh sembunyi dia. Dan Roma tidak bisa menahan dia juga lagi. Dan kita lihat bahwa supaya mana Yesus menang. He is a king. Dia adalah seorang raja di antara bangsa Yahudi. Raja, kematian raja, dan di mana Yesus adalah raja segala raja dari semua hal-hal yang di sini kita lihat. Dan satu hal yang kita lihat bahwa satu pertanyaan, is he your king? Apakah dia seorang raja di dalam kehidupan kita? Saya mohon bahwa kalau kitab Matius boleh menunjuk tentang pelayanan dan penggenapan Yesus sebagai raja, apakah dia adalah raja di dalam kehidupan kita? Nah, apa artinya kenaikan itu bagi anak Allah? Kita lihat bahwa pertama itu adalah pemulihan kemuliaan. Di mana sebagai seorang anak Allah, sebelum dia diinkarnasi, dia datang ke dunia ini, dia sudah duduk di tata sebelah kanan Bapanya. Dan Yesus punya kemuliaan. Dan itu dari start from the beginning. Dan kemudian sebagai anak Tuhan, anak Allah, dia diangkat. Itu berarti bahwa dia naik kembali dan duduk di sebelah kanan Bapanya, di tatanya. Dan itu menunjuk bahwa dia punya otoritas. Dan kita tahu bahwa sini bahwa poin yang kedua kita akan belajar itu bahwa dalam posisinya, Putra Allah dapat mudah dihampiri, accessible, yang kita boleh lihat bahwa kita boleh datang kepada dia. Dan pada waktu kita memanggil dia, kita lihat bahwa Yesus punya kemampuan, He is able, mampu dan punya kuasa untuk menolong kita di mana kita ada. Dan yang ketiga kita lihat di sini bahwa di atas tatanya, di sebelah kanan Bapanya, dia bersyafaat bagi umatnya. He's sitting in the right hand of his Father. Dia sementara ini dia lagi mendoa syafaat. Dia berdoa khusus buat kita semua selama kita ada di sini. Dan dia akan campur tangan dan dia akan kirim rohnya khusus untuk menolong kita, memperkaya kita, dan melengkapi kita. Dan dalam saat ini, dalam hari-hari yang akan datang tidak lama lagi, kita akan lihat bahwa hari kenaikan Kristus, kita akan merayakan sesuatu yang tentang Lordship, ketuhanannya. Dan kita tahu bahwa dia adalah Tuhan, segala Tuhan yang di alam semesta. Kita tahu bahwa di sini kita boleh menghargai, appreciate, sebagai high calling, panggilan yang tinggi, di mana satu privilege, yang keuntungan yang di dalam Kristus. Dan kita tahu bahwa
kita boleh menghargai, kita melihat bahawa di mana kita hidup dan kehidupan kita saat ini kita akan menantikan kedatangan Tuhan. Kita percaya bahawa tidak lama lagi Tuhan akan datang, ya, khusus untuk umatnya. Nombor 2, tentang kenaikan Kristus menunjuk kemahadir menyatakan keoraniannya, ya, signify spiritual omnipresent, ya. Kita tahu bahawa di mana di kitab Ibrani pasal 13 ayat 8 dikatakan bahawa Yesus Kristus, ya, tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dan kemudian kita baca di Ibrani pasal 9 ayat 24. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Sudah kita akan lihat di sini bahawa bagaimana kenaikan Yesus menunjuk menyatakan kemahadirnya. Kita tahu bahawa Yesus bangkit, Yesus diangkat ke surga. Ya. Itu menunjuk kenyataan kemahadir sifat-sifat ketuhanannya. Ya, Yesus memerintah di tempat surgawi Sion. Ya, sudah boleh baca di Ibrani pasal 9 ayat 24 yang tadi kita baca, dan juga Ibrani pasal 12 ayat 22 sampai 24. Nah, kita tahu bahawa dia mudah dihampiri pada saat kita ada keperluan, kita datang kepada Tuhan dalam doa. Dan Tuhan juga datang mendekati kita, menghampiri kita di mana yang kita ada pada waktu kita berseru kepada Tuhan. Kalau kita ada keperluan, panggillah kepada Tuhan. Nah, itu dikatakan di kitab Ibrani pasal 4 ayat 16. Ya. Penulis kitab Ibrani pasal 4 ayat 16, dan kita tahu bahawa apa yang dikatakan di sini, bahawa sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Kita tahu bahawa dalam saat yang kita ada keperluan, kita tahu anytime, ya, kita boleh datang kepada Tuhan. Dan kita percaya dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru, ini memberi suatu dampak, impact tentang firman Tuhan. Saya percaya bahawa kita baca firman Tuhan, kita lihat bahawa ini satu sifat-sifat atribut, ya, tentang kemahadir Tuhan. Ya, kita tahu bahawa yang satu ayat saya akan baca lagi yang dia dikatakan di sini bahawa di Wahyu, kitab Wahyu pasal 22 ayat 12 dikatakan di sini bahawa sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yang ayat ke-13 di sini dikatakan bahawa aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, saya percaya bahawa God is always near to His people. Ya. Allah selalu dekat kepada setiap umatnya. Dan ini satu janji di mana kita akan tahu bahawa apa yang Allah janji, Yesus janji khusus kepada kita, ini kita ingat bahawa di mana di Ibrani pasal 13 ayat 5b, ya. Dan dikatakan bahawa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. You never leave us. Ya. Saudara, apa yang kita baca firman Tuhan, kita tahu bahawa it's a promise. Ya. Ini adalah satu janji. Bahawa Yesus juga janji. Di mana kita boleh lihat di Matius pasal 28 ayat 20
dikatakan bahwa aku akan menyertai kamu. Ya. Dan kita percaya saat ini kita harus jadi kuat, be strong. Ya. Dalam hal ini kita lihat bahwa pada waktu Yesus kembali ke surga, dia memberkati murid-muridnya. Ya, dia memberkati. Saya percaya bahwa saat ini yang kita ada di dunia ini sementara, kita tahu bahwa Tuhan hidup, Tuhan ada di surga, dia duduk di sebelah kanan Bapanya, dan dia ada di tatanya. Dan dia tahu isi hati kita saat ini. Poin yang ketiga kita akan belajar di sini bahwa kenaikan Kristus menunjuk pola yang ditetapkan untuk kedatangan Kristus kembali. Ya, ini satu hal yang kita mengharapkan pada hari yang akan datang. Tidak lama lagi, the same pattern di mana Tuhan bangkit, naik, kenaikan Kristus di Bukit Zaitun, dan dia akan kembali tempat yang di situ juga. Ya, sudah bagaimana hal itu menunjuk pola kedatangannya kembali? Kita lihat saat ini. Diangkat di kayu salib, dibangkitkan dari kematian. Kita tahu bahwa apa yang disadari bahwa dia diangkat ke surga. Dan itu suatu pola, pattern yang sama. Dia akan kembali di tempat di mana Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Nah, di bawah pemerintah Raja yang kekal kita, kita dipanggil untuk menjalani hidup kita sepenuh untuk melayani Dia. Nah, sementara kita ada di dunia ini, mari kita setia untuk melayani Tuhan sampai Ia datang kembali. Jangan putus asa saat ini. Dan kita tahu bahwa secara fisik tubuhnya dia diangkat ke surga. Dan sementara dia membangun rumah spiritual, rohani, baik khusus di dunia ini dan di surga, khusus untuk gerejanya. Ya, gerejanya yang sangat precious, sangat yang dia menghargai, di mana dia mati di kayu salib khusus buat kita semua. Saudara, Yesus mengasihi kita. Yesus mengasihi kita, dan itu sebabnya dia mati di kayu salib untuk dosa kita. Dan kita adalah bagian tubuhnya. Sudah saat ini kita lihat bahwa sesungguhnya suatu hal yang luar biasa, yang kita rasanya itu suatu kebenaran ya, yang mulia, bahwa Yesus kembali secara tubuh dan terlihat, dan kita tidak rasa unexpectedly atau tidak terduga, dan membawa tubuhnya, dan kita adalah mempelainya. Dan saatnya Yesus akan kembali, dan saat yang akan datang pada waktu dia akan janji yang pas, yang genap, dia akan kembali. Saat ini saudara, kita tahu bahwa apa yang dikatakan bahwa dengan hal ini, you have always to be alert, berwaspada. Ya, saat kita sementara kita menantikan kedatangan Tuhan, berwaspada, berjaga-jaga. Ya, dalam kesimpulan saya saat ini, kenaikan Kristus memberi kita keyakinan atau confident akan pengenapannya. Kita dengar saat ini bahwa inilah demikian doa saya khusus untuk setiap orang yang di sini. Minta kekuatan dari Tuhan supaya kita dikuatkan iman kita. Ya, our faith to be strong. Dan kita harus berjaga-jaga sebelum dia datang. Percaya bahwa Yesus akan datang kembali, so you have to be watchful, berjaga-jaga. Yesus hidup, dan itu yang kita sudah lihat di kitab Injil Lukas pasal 24. Murid-murid Yesus adalah saksi mata.
tentang kebangkitan dan juga Yesus menampakkan dirinya kepada murid-muridnya dan kepada banyak orang. Hari ini mari kita komit diri kita khusus buat Tuhan. Kehidupan kita khusus buat Tuhan dan kita serahkan hidup kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, dalam diskusi hari ini, saya hanya sharing tentang kenaikan Yesus dan kita mau diskusi dan kita renungkan apa yang kita sudah baca, kita sudah dengar, dan 3 poin di sini bahwa kita boleh belajar untuk diskusi, sudah boleh renungkan firman Tuhan. Nombor 1, bagaimana kita boleh share atau cerita sukacita kita. Di mana kita mengenal Tuhan. Ya. The joy of knowing Jesus. Ya. Saya percaya bahwa saudara mengenal Yesus, di mana saat ini saudara ambil satu kesempatan untuk share atau cerita ya sukacita kita mengenal Kristus. Nombor 2, bagaimana Yesus bisa memperkuat Anda, ya, memperkuatkan iman Anda, ya, kepadanya. Apa yang saat ini kita rasanya kita perlu kekuatan? Ya, kita minta Tuhan strengthen our faith, memperkuatkan iman kita. Ya. Percaya, pada waktu sudah berdoa, minta kekuatan, saya percaya bahwa Yesus akan pasti beri kekuatan. Nombor 3, di mana Kristus sekarang? Ya, di mana Kristus sekarang? Tanya, Yesus ada di dalam hati kita atau di luar hati kita? Sudah renungkan. Dan doa saya bahwa Yesus selalu tinggal di dalam hati saudara. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, saat ini terima kasih buat janjimu. Dan kita tahu bahwa Engkau hidup, Engkau ada di sebelah tangan Bapa dan di mana Engkau duduk di atas tahta dan Engkau akan mengerti situasi setiap anak-Mu. Tuhan, saat ini hamba-Mu berdoa khusus buat setiap anak-anak-Mu yang dalam keperluan. Kau tolong mereka, kuatkan mereka, memberkati mereka di mana mereka mempunyai problem. Tuhan, Engkau selalu campur tangan. Kau tolong mereka, Tuhan, bahwa Engkau adalah Tuhan yang tahu segala isi hati mereka. Engkau adalah Tuhan mereka dan Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Engkau akan diam di dalam hati mereka. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati.